Bapak Ibu sekalian, mungkin di latar belakang kami tidak perlu mengulas terlalu banyak. Intinya bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Vokasi ini menaruh perhatian penting di dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena pengembangan sumber daya manusia ini merupakan salah satu tolak ukur begitu untuk melihat daya saing suatu bangsa. Nah, dianggap suatu hal yang penting begitu Bapak Ibu sekalian untuk menyelenggarakan program P3TV ini dengan harapan bahwa program P3TV ini substansinya adalah untuk memperkuat program studi, di mana program studi ini adalah bagian daripada bagian penting di dalam proses penyiapan SDM tadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti harapannya ketika prodi itu kuat, kemudian prodi ini akan bisa menjadi problem solver bangsa begitu. Prodi ini akan menghasilkan lulusan yang kompeten, kemudian prodi ini akan mencapai keunggulan spesifik, dan kemudian yang berikutnya bahwa sebagai pencari pendidikan tinggi vokasi, keterampilan itu merupakan kompetensi inti yang harus didukung dalam bentuk fasilitas menyerupai atau mendekati teaching factory atau teaching industry tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, substansi daripada program ini adalah membantu program studi yang ada di penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, khususnya adalah perguruan tinggi negeri, begitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kemudian secara spesifik, sasaran ini dikhususkan untuk perguruan tinggi negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa program P3TV ini bersifat kompetitif. Kita memberikan kesempatan kepada setiap PTN itu untuk bisa mengirimkan maksimum 4 proposal yang berbeda pada bidang fokusnya. Nanti di slide yang di belakang kita akan menawarkan 4 bidang, tapi yang perlu kita garis bawahi, setiap PTN maksimum itu boleh mengirimkan 4 proposal yang diperoleh dari hasil seleksi internal, dan yang perlu dicatat adalah pada diusulkan dengan bidang fokus yang berbeda. Kemudian substansi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa program yang diusulkan itu harus mempunyai relevansi untuk mendukung kompetensi inti dari program studi pengusul. Bapak Ibu sekalian, bidang yang kemudian ditawarkan untuk bisa diikutkan di dalam program P3TV ini adalah yang pertama adalah bidang pekerjaan yang terkait dengan permesinan dan konstruksi, bidang pekerjaan yang terkait dengan ekonomi kreatif, bidang pekerjaan yang terkait dengan hospitality, dan layanan perawatan. Bapak Ibu sekalian, kami sengaja untuk tidak menuliskan program studinya, tetapi dengan harapan kami Bapak Ibu pengusul, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dapat kemudian memetakan secara mandiri kira-kira akan mengusulkan pada bidang fokus yang mana, karena mengingat bahwa bidang pekerjaan yang ada yang saat ini tidak bisa kemudian kita batasi secara rigid. Bapak Ibu sekalian, ini adalah alur program penguatan program studi begitu yang nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyusun program. Nah, bagian ini adalah bagian yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya teman-teman yang ada di pendidikan tinggi vokasi. Ada bagian input, ada bagian proses, ada bagian output, dan bagian outcome, di mana nanti program yang Bapak Ibu usulkan itu kurang lebih mempunyai interfacing dengan alur program penguatan program studi ini. Nanti di dalam program P3TV ini memang akan ada target-target indikator dan akan ada ruang lingkup yang akan dibebankan dan kemudian akan menjadi bagian di dalam asesmen proposal ini. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian skemanya, kalau di dalam input begitu harapan daripada pemerintah bahwa pendidikan tinggi vokasi ini harus mempunyai kekuatan begitu, harus mempunyai kerjasama dengan industri, kemudian melibatkan dosen praktisi industri sebagai dosen tamu untuk pengayaan pembelajaran di dalam vokasi, kemudian ada pemutakhiran kurikulum, artinya agar lulusan kemudian terserap, keinginan industri itu terakomodasi di dalam kurikulum Bapak Ibu sekalian, kemudian retooling
kompetensi vokasi artinya peningkatan kapasitas internal SDM yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah penguatan sarana prasarana. Harapannya Bapak Ibu sekalian dengan adanya penguatan di bidang input ini kemudian akan memperbaiki di dalam proses atau di dalam sistem pembelajaran yang ada di dalam program studi Bapak Ibu sekalian, dengan harapannya kita akan mendapatkan output yang kompetitif, kemudian outcome-nya nanti akan dapat diserap oleh industri. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ruang lingkup di dalam program P3TV ini ada 3. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui kemitraan strategis. Nah, harapan kami begitu program studi yang Bapak Ibu sekalian kelola ini nanti dengan adanya program P3TV tadi, kemudian dapat melakukan internalisasi, bisa melakukan kristalisasi, kemudian sehingga program studi Bapak Ibu sekalian menjadi program studi yang spesifik dan unggul. Gitu. Yang kedua adalah peningkatan sarana prasarana. Bapak Ibu sekalian tentu untuk mendapatkan satu output yang bagus begitu, kita tentu akan meningkatkan sarana prasarananya. Sehingga di dalam program P3TV ini, Bapak Ibu sekalian, dimungkinkan bahwa anggaran yang akan diusulkan Bapak Ibu sekalian nanti adalah untuk peningkatan kualitas sarana prasarana yang ada di dalam program studi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup ini bahwa untuk pengembangan program studi Bapak Ibu sekalian perlu memiliki kemitraan dengan industri. Kemitraan ini adalah kemitraan yang bersifat jangka panjang, bukan kemitraan yang bersifat proyek begitu, tetapi kemitraan yang bersifat jangka panjang bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mendefinisikan kurikulum, bisa terlibat di dalam proses pembelajaran, kemudian ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian industri bisa sebagai user terhadap lulusan Bapak Ibu sekalian. Nah, bahwa indikator kinerja yang ditargetkan di dalam program P3TV ini ada 2. Yang pertama adalah indikator kinerja utama, yang kedua adalah indikator kinerja pendukung. Di dalam indikator kinerja utama, Bapak Ibu sekalian nanti akan ada 7 poin, begitu, di mana indikator kinerja utama ini nanti adalah menjadi baseline yang kemudian akan dituliskan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam proposal Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini akan menjadi target indikator yang akan kita ukur atas bantuan atas program P3TV nanti setelah program ini berakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama, harapan kami untuk membangun keunggulan spesifik program studi, setiap program studi, departemen, dan institusi ini kita harapkan memiliki yang namanya roadmap. Nah, sehingga nanti poin 1 ini adalah sekurang-kurangnya di dalam roadmap tersebut ada pengembangan inovasi akademik, ada pengembangan sumber daya manusianya, ada pengembangan infrastruktur prasarana dan sarana dan prasarana, kemudian ada roadmap pengembangan untuk kemitraan, dan yang kelima ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Kita pahami banyak sekali penyelenggara pendidikan tinggi vokasi belum mempunyai kelembagaan yang mandiri. Ya, misalkan masih banyak universitas-universitas yang menyelenggarakan program diplomatika, tetapi masih menginduk kepada fakultas tertentu. Dengan harapan bahwa ada poin 5 ini nanti akan membantu roadmap di dalam pengembangan program studi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan kurikulum yang didukung oleh industri dan dunia kerja. Kemudian yang ketiga, ada pemantapan komitmen kemitraan industri dan dunia kerja yang mencakup ada lulusan yang terserap, kemudian ada mahasiswa yang bisa magang, kemudian Bapak Ibu sekalian yang poin 3 ini menjadi poin yang paling penting, ada praktisi, ada pakar profesional yang mengajar di kampus Bapak Ibu sekalian sebagai dosen tamu. Nah, masing-masing Bapak Ibu sekalian ada ukurannya, nanti kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan mempertimbangkan ukuran-ukuran tersebut. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tinggi vokasi di sini mencakup dosen beserta PLP, termasuk di sini adalah pimpinan unit penyelenggara pendidikan tinggi vokasinya. Bapak Ibu sekalian, poin yang kelima itu adalah penguatan inovasi pada pendidikan tinggi vokasi. Harapannya bahwa dengan dukungan peralatan, dengan pengembangan SDM, harapannya bahwa pendidikan tinggi vokasi nanti akan menghasilkan sebuah riset-riset terapan begitu. Sehingga nanti riset terapan itu mempunyai kemanfaatan di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, poin yang kedua, ini adalah bagaimana sebetulnya pendidikan tinggi vokasi ini mempunyai sense of crisis untuk mengkontribusikan produknya
untuk kepentingan COVID-19 ini. Kemudian poin yang keenam, Bapak Ibu sekalian, penguatan program pembelajaran, khususnya ini di dalam input, harapannya bahwa mahasiswa baru yang dapat diterima di jalur prestasi di tempat pendidikan tinggi vokasi, itu nanti bisa tertampung. Kemudian yang kedua, mahasiswa ini sesuai dengan konsep atau nafas merdeka belajar, Bapak Ibu sekalian, dapat mengambil kegiatan-kegiatan yang bersifat di luar kampus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat sumber daya yang ada di internal Bapak Ibu sekalian, harapannya kemudian dapat meningkatkan atau memberi kesempatan kepada kalangan praktisi, Bapak Ibu sekalian, kalangan praktisi, kalangan pakar, untuk distatuskan menjadi dosen NIDK. Kemudian nomor 7 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, besaran dana yang bisa Bapak Ibu sekalian usulkan, itu maksimum adalah 3,5 miliar, Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks 3,5 miliar tadi, Bapak Ibu sekalian, kemudian pertimbangannya adalah kebutuhan jenis program studi yang akan dikembangkan di tempat Bapak Ibu sekalian, itu kemudian akan menjadi ukuran besaran dananya. Kemudian yang kedua adalah program pengembangan yang diajukan. Nah, dari 3,5 miliar dana maksimum yang boleh diajukan setiap proposal, jadi nanti kalau sebuah perguruan tinggi akan mengajukan 4 proposal, kemudian keempat-empatnya bisa menang, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa mengalihkan 3,5 miliar dikalikan dengan 4 proposal. Tetapi Bapak Ibu sekalian ada pada poin B. Poin B ini setiap proposal pengusul itu wajib menyediakan dana pendamping minimal 5%, Bapak Ibu sekalian. Tetapi 5% ini bersifat tidak harus fresh money, Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam bentuk in-kind. Nah, penjelasan ada pada poin-poin yang di bawahnya. Bisa bersifat pengelolaan kegiatan, bisa bersifat kegiatan yang monitoring, kemudian bisa bersifat pemeliharaan alat. Nah, Bapak Ibu sekalian, besaran maksimum 3,5 miliar tadi, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian kita breakdown di dalam beberapa komponen biaya. Di antaranya komponen biaya, Bapak Ibu sekalian, itu untuk peralatan itu maksimum 80%. 80%, di mana peralatan ini adalah peralatan utama yang untuk mendukung kompetensi inti, Bapak Ibu sekalian. Kurikulumnya dilihat, kemudian kompetensi inti apa yang ingin dicapai di dalam program studi itu, kemudian bisa mengusulkan peralatan. Besaran maksimumnya sampai dengan 80%. Kemudian bila keberadaan peralatan itu membutuhkan satu sarana, itu prasarana penunjang, Bapak Ibu sekalian boleh mengalokasikan di dalam anggaran yang diusulkan, itu maksimum besarannya adalah 10%, dengan catatan bukan untuk membuat bangunan baru, tetapi bisa bersifat renovasi atau kemudian yang lainnya yang sifatnya bukan baru. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, komponen biaya berikutnya adalah untuk pengembangan kerjasama. Pengembangan kerjasama saya yakin di dalam program-program yang sudah Bapak Ibu sekalian jalankan, ini sudah ada, bisa kemudian kita upgrading, bisa kita refreshing. Bapak Ibu sekalian mempunyai alokasi dana minimum 20%. Kemudian poin yang ketiga adalah untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi dosen maksimum bisa dengan 50%. Perlu Bapak Ibu sekalian garis bawahi, untuk peralatan maksimum 80%, pengembangan kerjasama 20%, untuk peningkatan kapasitas adalah 50%. Bapak Ibu sekalian, siapa yang berhak untuk mengusulkan proposal? Di sini kami bagi Bapak Ibu sekalian, ada syarat perguruan tinggi dan ada syarat program studi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk syarat perguruan tinggi, ini adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Bisa bersifat politeknik, institut, universitas, di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi atau sedang dalam proses pengusulan akreditasi. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi tersebut memiliki kerjasama industri, begitu, yang nanti dibuktikan dengan MOU atau MOE atau SPK dan sejenisnya yang nanti dilampirkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah 5 syarat untuk program studi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, program studi
yang mempunyai bidang pekerjaan yang mendukung lulusannya bekerja pada 4 bidang ini, mesin konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan layanan perawatan. Kemudian jenjang program studi yang boleh mengusulkan ada diploma 2, diploma 3, diploma 4, ataupun sarjana terapan. Kemudian yang ketiga, belum pernah menerima program revitalisasi politeknik. Kemudian yang keempat, memiliki peringkat akreditasi yang masih berlaku atau sedang dalam proses reakreditasi. Kemudian yang 5, memiliki sumber daya manusia yang telah bersertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman industri sebagai jaminan bahwa program yang diusulkan bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, dalam paparan berikut ini adalah alur pengajuan proposal. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian dapat untuk membuat akunnya. Akunnya Bapak Ibu sekalian dapat diakses pada halaman web tersebut. Tidak perlu dikirim dalam bentuk hard copy, tetapi cukup dalam bentuk elektronik yang juga dikirimkan melalui website tersebut. Bapak Ibu sekalian, proposal yang Bapak Ibu sekalian masukkan itu nanti akan ada 3 tahapan evaluasi dan 1 tahapan untuk penentuan pemenang. Seleksi proposal Bapak Ibu sekalian itu kita awali dari seleksi administratif. Seleksi administratif itu adalah kesesuaian proposal yang Bapak Ibu sekalian kirimkan itu dengan format proposal yang telah kita tentukan. Kemudian yang kedua, evaluasi substantif Bapak Ibu sekalian, ini adalah lebih kepada inti daripada proposal. Program yang Bapak Ibu tadi usulkan itu betul-betul program dalam konteks untuk membangun atau dalam konteks untuk menguatkan program studi. Yang kedua, bila Bapak Ibu sekalian mengusulkan peralatan, peralatan itu memiliki relevansi yang cukup kuat terhadap kurikulum yang Bapak Ibu sekalian laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah adanya dukungan mitra terhadap pengembangan program studi. Bila Bapak Ibu sekalian lolos pada tahap evaluasi substantif, Bapak Ibu sekalian nanti akan diinformasikan untuk mempresentasikan terhadap usulan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada tahap presentasi usulan itu Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah program yang diusulkan di dalam proposal Bapak Ibu sekalian itu memiliki nilai kelayaan untuk dilaksanakan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kita tahu pada tahun ini kita memiliki beberapa constraint atau beberapa obstacle begitu. Salah satunya adalah masalah waktu, yang kedua adalah masalah COVID, gitu Bapak Ibu sekalian, sehingga harapannya pada saat presentasi tadi Bapak Ibu sekalian itu sudah memitigasi lebih detail dibandingkan dengan proposal begitu tentang kelayakan program, tentang penganggaran program, kemudian yang ketiga ini cukup penting, rencana operasional dan pertanggungjawaban anggaran Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian nanti menyajikan itu semua di dalam bentuk presentasi, baru kemudian di tahap keempat itu nanti akan ditentukan pemenang. Tentu pemenang ini nanti akan ditentukan dengan sistem scoring begitu. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah kriteria untuk penilaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon betul-betul pimpinan perguruan tinggi dan tim pengusul itu betul-betul mencermati apa yang menjadi kriteria penilaian begitu dan konten apa yang di dalam kriteria penilaian ini yang menjadi focusingnya. Bapak Ibu sekalian, kriteria penilaian di dalam program P3TV ini ada 4, kepemimpinan dan komitmen institusi besarannya adalah 20%, roadmap pengembangan keunggulan spesifik prodi itu 30, 25%, pengembangan kesesuaian program pengembangan 30%, kemudian kelayaan pelaksanaan itu 20%. Di dalam kepemimpinan dan komitmen institusi, Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa program P3TV ini nanti bisa bersifat sustain, sehingga nanti di dalam proposal itu nanti akan kita lihat bagaimana arah pengembangan institusi, visi misinya, kemudian bagaimana komitmen institusi terhadap pengembangan program studi vokasi yang ada di dalamnya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, roadmap pengembangan keunggulan spesifik prodi ini kaitannya adalah relevansi antara apa yang sudah Bapak Ibu sekalian capai, kemudian target di dalam program, begitu, dan relevansi antara program, roadmap, dan renstra yang ada di dalam program yang ada di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan ini sebetulnya nanti bahwa perguruan tinggi yang menaungi pendidikan tinggi vokasi itu memiliki komitmen yang utuh terhadap pengembangan pendidikan tinggi vokasi. Kemudian pengembangan program Bapak Ibu sekalian ini adalah ketepatan. Program yang Bapak Ibu usulkan itu terhadap pengembangan secara keseluruhan. Di situ nanti akan kita lihat bagaimana strategi pencapaiannya, bagaimana relevansi indikator terhadap peningkatan mutu, dan relevansi komponen biaya yang Bapak Ibu usulkan terhadap program yang diusulkan juga. Kemudian untuk kelayakan Bapak Ibu sekalian, ini yang kita nilai adalah organisasi di dalam proposal Bapak Ibu sekalian. Harapannya ketika kita nanti sudah ditentukan pemenang, operasional berjalan, kemudian pertanggungjawaban itu kemudian dapat dikelola dengan lebih baik karena mengingat considering tentang waktu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, nanti secara lebih lengkap tata cara untuk pemasukan proposal semuanya sudah ada di dalam website, kemudian ada di dalam panduan. Yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu sekalian bahwa batas waktu pemasukan usulan proposal Bapak Ibu sekalian itu ada pada tanggal 20 Juni pukul 23.59. Kemudian tata cara pemasukan proposal dan lain sebagainya dilakukan secara online. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanggal-tanggal penting. Tanggal-tanggal penting ini Bapak Ibu sekalian karena waktu kita cukup rapat begitu, sehingga Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan tim pengusul nanti bisa mengelola seluruh kegiatan-kegiatan untuk akhirnya terwujud menjadi sebuah proposal. Nanti akan ada sosialisasi sampai dengan tanggal 31, kemudian pemasukan proposalnya ada sampai dengan maksimum tanggal 20 Juni, kemudian ada penilaian administrasi kesesuaian terhadap format, itu sampai tanggal 25 Juni, nanti bagi yang lolos akan ada presentasi 26 sampai dengan 30 Juni, kemudian penetapannya adalah 1 Juli, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memiliki satu gambaran yang utuh, mulai poin 6 sampai dengan poin 8, waktu yang harus Bapak Ibu sekalian pertimbangkan, karena ini menjadi penting kaitannya ketika proposal Bapak Ibu lolos, itu di dalam presentasi kelayakan. Bapak Ibu sekalian, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses dan mendownload panduan. Untuk selanjutnya nanti pada sesi kedua akan dijelaskan tentang struktur proposal yang Bapak Ibu sekalian ajukan secara detail dan mendalam. Terima kasih Pak Darsono, waktu kami kembalikan.